wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, di kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah kami, Kepala Sekolah SDN 1 Kebundayan, Ibu Haja Umi Kalsum Baputungan SPD. Terima kasih untuk Ibu yang sudah berkesempatan memberikan pendapat, memberikan masukan dalam wawancara ini. Dan ada beberapa pertanyaan saya untuk Ibu Kepala Sekolah. Sekedar pemberitahuan bahwa Ibu Kepala Sekolah ini sudah 40 tahun mengabdi menjadi pegawai negeri sipil dan 13 tahun menjadi kepala sekolah serta 27 tahun menjadi guru. Jadi Ibu Kepala Sekolah sudah banyak sekali pengalaman. Oleh karena itu saya minta pendapat dari Ibu. Ada beberapa hal dari identifikasi masalah yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Misalnya contohnya motivasi belajar anak-anak kelas 6 yang masih rendah, Bu. Nah, yang pertama pertanyaan saya, pernahkah Ibu sebagai kepala sekolah mendapatkan laporan dari wali kelas bahwa ada peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang masih rendah? Pernah mendengar dan mendapat laporan dari guru-guru kelas. Iya. Jadi menurut Ibu bagaimana ciri-ciri seorang peserta didik itu yang memiliki motivasi belajar yang rendah? Yang pertama, mereka banyak bermain. Yang kedua, minat belajar kurang. Yang ketiga, apa yang mereka kerjakan itu asal jadi. Jadi dari hal yang disampaikan Ibu tadi, kira-kira apa saja faktor yang membuat peserta didik itu memiliki motivasi yang rendah saat belajar? Pertama, pelajaran yang kurang mereka minati. Kedua, faktor lingkungan rumah, di mana anak banyak bermain HP dan lupa dengan tugasnya sebagai siswa. Ketiga, kurangnya perhatian orang tua atas kegiatan anak yang bukan lagi urusan anak sekolah. Menurut pendapat Ibu, kira-kira apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara memotivasi peserta didik agar supaya ada semangat untuk belajar, rajin belajar? Yang pertama, untuk guru harus memperhatikan hobi atau pelajaran yang disukai anak. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua. Saling ada komunikasi antara orang tua dengan guru terhadap anak yang masih kurang. Dia punya minat ataupun dia punya untuk memotivasi anak tersebut. Tentu harus ada komunikasi antara guru kelas dengan orang tua. Karena yang banyak tahu itu tentu guru. Yang ketiga, tidak henti-hentinya memberi dorongan belajar kepada siswa. Kemudian Bu, apa yang terjadi apabila mendapati peserta didik yang tidak memiliki motivasi belajar? Anak kurang. Kedua, mereka tetap banyak bermain. Ketiga, tugas yang diberikan dibuat tidak sesuai yang diharapkan oleh guru atau sesuai dengan apa yang berkaitan dengan pelajaran yang diberikan oleh guru. Iya. Apa saja hambatan yang dirasakan dalam meningkatkan motivasi belajar, atau mungkin ada kendala yang Ibu dapatkan ketika meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik? Yang pertama tentu lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekitar yang di luar daripada lingkungan keluarga itu sendiri. Kemudian tiga, penggunaan HP yang tidak pada tempat dan waktunya. Anak-anak sekarang sudah lebih suka memegang HP daripada belajar. Nah, itu. Ya, pertanyaan terakhir ini Bu, mengapa motivasi belajar berpengaruh atas keberhasilan atau memiliki peran penting dalam pembelajaran? Motivasi belajar sangat penting untuk mendorong siswa belajar. Karena tanpa kita memberikan dorongan motivasi kepada anak-anak, itu mereka seakan-akan belum tahu tujuan.
daripada apa yang mereka harus adakan yang ada di sekolah. Mereka hanya saja masih ngawur untuk datang di sekolah tanpa ada tujuan. Jadi itu yang kita berikan motivasi ke depannya apa, untuk jadi apa mereka, barangkali seperti itu. Kemudian sejauh mungkin siswa sudah tahu apa yang menjadi tujuan mereka ke sekolah atau belajar. Terima kasih Bu untuk waktu yang diberikan, untuk pendapat dari Ibu. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian wawancara saya bersama dengan Kepala Sekolah SDN 1 Pabundayan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.